Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Dian dan Ustazah Rahma. Oke, sahabat soleh dan soleh semuanya. Hari ini kita akan review atau evaluasi mengenai pembelajaran tema 3. Temanya itu berjudul Tugasku Sehari-hari. Oke, anak soleh dan soleha, kalian masih ingat gak ya? Tema 3 ini kita belajar mengenai apa aja ya? Nah, Ustazah Rahma ingatkan lagi ya. Di antaranya ada materinya itu tentang keragaman, karakteristik, denah, arah mata angin, tolong menolong, Kalimat perintah, belajar tentang uang, tentang kosakata, dan yang terakhir yang baru kita pelajari yaitu tentang Sumpah Pemuda. Oke, nih keragaman. Kalian masih ingat gak ya? Apa itu keragaman, Ustazah Rahma? Nah, keragaman itu merupakan perbedaan dalam berbagai bidang. Di antaranya perbedaan itu di antaranya ada perbedaan dari suku, ada dari ras, agama, keyakinan ataupun kebudayaan lainnya. Masih banyak lagi ya ternyata keragaman Indonesia itu. Ya. Nah, ketika tema sebelumnya kita membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada berapa ya keragaman agama yang ada di Indonesia? Ada 6 jumlahnya, Ustazah. Yang pertama agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Hindu. Nah, kemarin kita sudah membahas keragaman agama. Hari ini di tema 3 kita membahas tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kira-kira ada suku bangsa apa aja ya? Ada suku Sunda, Suku Betawi, suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan masih banyak lagi ya suku-suku yang ada di Indonesia. Iya. Itu adalah salah satu contoh dari keragaman. ada warna kulit, bentuk wajah, baju yang kita gunakan, dan postur tubuh seseorang itu merupakan salah satu ciri ataupun karakteristik. Coba Ustazah Rahma, ciri-ciri Ustazah Dian kayak gimana ya? Oke, pertama kita lihat karakteristik dari Ustazah Dian pada hari ini. Ustazah Dian kita lihat dulu dari atas, menggunakan kerudung yang berwarna apa? Yang pertama menggunakan kerudung yang berwarna biru toska. Oke, kita lanjut ke depan. Di sini Ustazah Dian menggunakan kacamata, dan di sekitaran wajah Ustazah Dian di sini ada tai lalatnya sebelah kiri. Ya, kalau Ustazah Rahma pun sama ada di sini. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini Ustazah Dian menggunakan handstock gitu ya. Dan kulit Ustazah Dian pun berwarna sawo matang, dan postur Ustazah Dian pun tinggi ya. Berarti itu ya ciri-ciri. Oke, jadi ciri-ciri itu yang bisa kita lihat ya Ustazah Rahma ya. Iya, betul. Oke, Ustazah Dian, kan sebelum ke sekolah pasti Ustazah Dian melewati beberapa tempat kan, melewati berbagai jalan. Kalau boleh tahu dari rumah Ustazah Dian sampai ke sini ke sekolah itu melewati apa aja sih? Ustazah Dian itu dari rumah ke sekolah itu pertama melewati Jalan Cimolati. Dari Jalan Cimolati kemudian ke Jalan Raya Sukabumi. Nah, dari Jalan Raya Sukabumi Ustazah Dian masuk ke Jalan Al-Amin. Dari Jalan Al-Amin Ustazah Dian masuk ke jalan alternatif. Sampai deh di sekolah di sini. Patokannya Ustazah Dian itu, patokan sekolah itu ada Masjid Perahu yang sedang dibangun Ustazah Rahma. Oh, seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang Ustazah Dian lewati dari rumah sampai ke sekolah ini. Tentunya dari perjalanan dari Ustazah Dian dari rumah sampai sekolah ini ada arah mata angin yang Ustazah Dian lewati juga dong ya. Iya di dong. antaranya kalau boleh tahu arah Tentunya. mata angin apa aja Nah, ya? arah mata angin itu yang wajib kita ketahui ada 4 ya sahabat kalian dan sahabat. Sejarah mah, yuk kita temenin bareng-bareng, yuk kita nyanyi arah mata angin. Oke, 1, 2, 3. Barat, darat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, itu sejarah arah mata angin. Jadi ada barat, utara, tenggara, dan selatan. Jadi ada 4 wajib kita ketahui. Oke, Ustazah Dian, kan kemarin tuh di sekitaran rumah kita itu ada satu bencana ya, bencana Iya, banjir. Ustazah Rahma. Itu kalau boleh tahu sebenarnya banjir itu disebabkannya karena apa sih?
Nah, indikasi biasanya dari banjir itu karena perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan selokan atau sungai itu penuh dengan sampah. Dan yang kedua, biasanya penebangan hutan liar. Jadi hutannya ditebang-tebangin, jadi deh gundul, tidak ada daerah resapan airnya Ustazah Rahma. Iya. Nah, Terus bagaimana ya Ustazah Rahma cara kita untuk membantu korban bencana banjir tersebut? Nah, berarti kita ini selaku manusia yang memiliki sikap sosial, berarti kita harus tolong menolong antar manusia. Bukan hanya manusia aja sih sebenarnya Ustazah Dian yang harus kita tolong, makhluk-makhluk ciptaan Allah pun harus kita tolong. Di antaranya ada hewan, termasuk tumbuhan pun sama kita nggak boleh diganggu atau ditebang sembarangan, yang akhirnya kan biar nggak rusak seperti itu ya. Iya, Nah, di Ustazah antaranya Rahma. harus tolong menolong. Tolong menolong ini contohnya seperti apa sih Ustazah Dian? Bisa nggak bikin kalimat perintah dari kata tolong menolong sekitar banjir? Oke, sebentar Ustazah Rahma, kalau nggak salah ciri-ciri kalimat perintah itu akhirannya lah, Iya. akhirannya kan, sama kata tolong ya? Iya betul. Ustazah Dian bikin kalimat nih, coba warga kelas 2 ambillah sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan penyakit. Betul nggak Ustazah Ya Rahma? betul, karena tadi ada kalimat lahnya ya dalam kalimat contoh yang Ustazah Rahma, yang Ustazah Dian buatkan. Oke, tentunya Ustazah Dian kan ketika Iya. kita akan menolong seseorang itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak mesti menolong itu berupa bentuk pakaian, tapi bisa berbentuk tenaga, uang, makanan dan lain sebagainya. Oh, jadi uang bisa ya Ustazah Rahma? Iya, uang pun bisa dijadikan salah satu bentuk untuk menolong antar sesama. Tapi kalau seandainya kita nggak punya uang juga bisa Ustazah kita membantu atau menolong orang lain itu dengan doa kita, biar orang yang terkena bencana tersebut terselamatkan dan bisa selalu disehatkan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Oke, tapi kalau Ustazah Dian cuma punya uang 20.000, apa itu bisa Ustazah Rahma? Bisa Ustazah Dian, berapapun nilainya itu tidak dijadikan suatu permasalahan, karena yang penting, yang terpenting adalah ketika kita menolong seseorang itu adalah keikhlasan yang harus kita milikinya. Oke, Ustazah Rahma. Iya. Nah, membahas tentang uang, Ustazah Dian ingat nih, kemarin kan kita sempat bahas tentang uang ya. Iya betul. Uang itu ada uang logam dan ada uang kertas. Uang logam itu ada berapa aja sih Ustazah? Oke, berbicara tentang uang, di sini tentunya karena kita ini adalah negara Indonesia, bentuk mata uang Indonesia itu adalah rupiah, yang biasa kita singkat itu dengan tulisan Rp. Oh, pantesan kalau di depan nominal kita kalau menulis rupiah itu pakai kata Rp baru nominalnya ya saja ya. Betul. Dan Oh, yang tadi iya. sesuai dengan Ustazah Dian katakan, kalau Indonesia ini kan memiliki dua bentuk macam uang, antaranya ada logam dan kertas. Nah, Ustazah Rahma sebutkan kembali ya biar kalian lebih ingat. Di Oke, antaranya siap. uang logam itu ada uang dari nominal 100 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan yang terakhir ada 1.000 rupiah. Jadi ada 4 ya? Iya, ada yang 4. logam. Oke. Oh. Kalau yang kertas saja? Oke, kalau untuk yang kertas dimulai dari nominal yang terkecil, biasanya ada 1.000 rupiah, dan yang ini nominalnya 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, ada 10.000 rupiah, ada 20.000 rupiah, ada 50.000 rupiah, dan yang terakhir paling besar ada 100.000 rupiah. Kalau Ustazah Dian perhatikan, ternyata warna uang itu berbeda-beda ya Ustazah Iya Rahma. betul. Kalau Memiliki Ustazah ciri tersendiri. Ustazah Dian kan punya uangnya hanya 20.000. Ustazah Oke. Dian mau menolong nih korban yang kemarin terkena dampak bencana banjir. Ustazah Dian punya niat mau memberikan alat tulis. Iya. Kemarin Ustazah Dian nanya di koperasi mau beli buku. Oh, buku yang ini bukan Ustazah. Iya, berapa ya Ustazah? Ini harganya satu paknya 18.000. Kalau Ustazah Dian beli cukup kan? Cukup. Oke. Oke. Ini Ustazah Rahma kasih dulu bukunya. Oke, terima kasih. Karena Ustazah Dian mengasih uangnya senilai 20.000, sedangkan harga bukunya 18.000, berarti 20.000 dikurangi 18.000 kembaliannya adalah
Sekitar berapa? Ayo, tahu nggak? 20 dikali 18, 2000. Iya betul. Oke. Jadi kembalian yang diterima oleh Ustazah Dian adalah senilai Rp2.000. Oke, terima kasih Ustazah Rahma. Iya, Tapi sama-sama. masa sih Ustazah Dian ngasihnya bukunya aja? Ustazah Dian mau sama tempat pensilnya Ustazah Rahma? Boleh. Kalau tempat pensil berapaan ya harganya? Kebetulan ini untuk tempat pensil harganya 15.000 Ustazah Tapi Dian. Ustazah Dian cuma punya uang 2000 Ustazah Nah, Rahma. berarti Ustazah Dian masih kurang tuh uangnya. Kurang berapa? Ini kan Ustazah harganya Rahma? 15.000. 15.000 dikurangi Ustazah Dian memiliki uang Rp2.000. Berarti kurangnya Ustazah Dian ke Ustazah Rahma itu senilai Berarti 15 dikurangi dikurangi 2.000. 2 jadi 13. ya betul. Oke. Ustazah Dian berarti ke Ustazah Rahma kurangnya Rp13.000 ya. Kalau Ustazah Dian mau ngambil dulu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Iya, ini uangnya. Besok Ustazah Dian, sisanya di Ustazah Rahma ini ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, ternyata Ustazah Dian sudah punya nih yang buat bantuan untuk menyumbang bencana banjir ya, untuk menulis. Ngomong tentang soal jual beli, kira-kira kosakata apa aja sih yang barusan yang kita sudah praktekkan mengenai jual beli? Oke, Ustazah Rahma di antaranya kosakata itu kan yang berkaitan tentang ekonomi atau tentang jual beli. Ini di antaranya tentunya ada kata kosakata jual, ada kosakata beli, ada kosakata diskon, ada kosakata toko, ada juga apa lagi Ustazah Dian? Uang, Ya, kembalian? betul. Ya. dan masih banyak lagi ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu Ustazah, kalau diskon itu arti kosakatanya apa ya? Biasanya sih Ustazah Dian suka lihat di mall-mall gitu Ustazah Rahma, suka ada diskon 20%. Ya, itu maksudnya apa ya? Potongan harga ya? Iya betul. Ah. Diskon itu berarti kosakatanya itu diskon, artinya itu adalah Potongan harga. Ngomong diskon boleh nggak sih ini diskon? Boleh deh Ustazah Rahma kasih Ustazah Dian 13.000, nggak usah dibayar, itu anggap lunas aja ya. Karena kan Ustazah Dian udah niat baik buat nolongin orang yang kena banjir. Jadi Ustazah Dian dapat diskon ya? Iya. Oke. Nah, itu adalah kosakata tentang jual beli. Jadi kosakata itu beda ya sama kalimat ya. Beda. Suka banyak yang salah saja, salah dan salah semuanya. Kadang suka menulis kosakata tapi jawabannya kalimat tuh saja. Nah, Ya. itu sedikit kurang tepat jawabannya karena kosakata itu sebenarnya kata yang kecil tapi memiliki arti lain gitu loh. Beda sama kalimat ya. Ya, kalau kalimat itu merupakan rangkaian dari beberapa kata. Iya, jadi kalau kosakata itu pendek, kalimat itu panjang sekali. Tanya sama Ustazah Dian ya. Iya ya. Oke. Nah, Ustazah kan kemarin tuh kita sudah membahas tentang Sumpah Pemuda ya. Kabar badan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. kita Tapi akan Ustazah membahas Dian masih Sumpah bingung Pemuda. ya. Makna dari Sumpah Pemuda itu apa sih Ustazah? Oke, Sumpah Apa yang harus kita Pemuda. lakukan? Ya, kita ini kan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu berasal dari salah satu organisasi yang dibentuk oleh para pemuda-pemuda zaman dulu pada abad 20 tahun yang dipimpin oleh Budi Utomo. Nah, di situ dengan para pemuda-pemuda yang lainnya itu menciptakan beberapa organisasi, dan dari organisasi tersebut mendapatkan satu kesimpulan atau nilai-nilai Sumpah Pemuda. Di antaranya itu nilainya itu ada nilai suku bangsa, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, yang pertama kan ada satu nusa. Kita ini Nusantara. Nusantara ini kan sangat luas sekali. Di antara Nusantara itu, di antaranya ada berbagai macam pulau. Yang pertama Dari ada Sabang sampai Merauke ya, betul, dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya ada pulau Sumatera. Pulau Jawa, Jawa, Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua. iya. Jadi ada 5 ya pulau yang besar. Iya. Dan masih banyak ya pulau kecil-kecilnya. Ya betul, itu bagian dari satu nusa. Nah, sekarang satu bangsa yang tadi disampaikan dari awal penjelasan kita tentang keragaman. Satu bangsa, iya, Indonesia ini adalah karena bangsa yang sangat luas, maka dari itu memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan lainnya. Yang tadi kita sudah jelaskan ya, Ya, Ustazah ya. betul. Dan yang terakhir itu adalah Bahasa. satu bahasa. Nah,
Di setiap daerah, di setiap wilayah itu emang kita memiliki bahasa-bahasa tersendiri, ya kan? Tetapi dari bahasa itu merupakan bahasa tradisional atau bahasa yang sering kita ucapkan sehari-hari. Contohnya, kita berasal dari bahasa Sunda. Suku Sunda. Berarti bahasanya Sunda ya? Iya, yang Berarti kalau keluarga saudara usajadian tinggal di Jawa, berarti bahasanya bahasa Jawa ya? Jawa sehari-harinya itu merupakan itu bahasa tradisional. Tapi usajadian itu kan nggak paham ya bahasa Jawa. Nah, kita tuh kalau ketemu ngomongnya bahasa Indonesia, Ustazah Rahma. Nah, kenapa kita itu selalu mengucapkan atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu antar suku bangsa. Jadi wajib kita selaku warga negara Indonesia harus bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, berarti kalau usajadian main ke rumah temennya usajadian yang ada di Jawa atau di Sumatera, bisa ya pakai bahasa Indonesia ya? Bisa, Ustazah. Soalnya usajadian nggak bisa nih bahasa mereka. Nggak apa-apa, jadi usajadian nggak usah khawatir ya. Yang penting kunci utamanya kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Selebihnya kita pun harus bisa mengetahui bahasa tradisional kita sendiri. Oke, Ustazah Rahma, kan kalau sahabat soleh dan soleha ini kan masih duduk di bangku sekolah nih. Iya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa memperingati Sumpah Pemuda ini? Oke, tadi kan Ustazah Dian udah menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober, di mana Sumpah Pemuda ini adalah merupakan salah satu motivasi untuk kita selaku pemuda bangsa. Begitupun kalian yang walaupun sekarang masih anak SD, tapi kalian itu merupakan penerus bangsa Indonesia ini, agar Indonesia ini tetap maju, ini tetap Iya, tetap maju. Jadi nggak harus ada keributan ya kayak yang di TV saja ya. Karena Ya itu Allah. bukan cerminan bangsa Indonesia yang baik. Iya, Jadi betul. maka dari itu untuk kita semua selaku penerus bangsa Indonesia ini harus selalu berperilaku baik, berbahasa yang baik, berprestasi dan berakhlakul karimah tentunya. Nah, berarti kalau sahabat soleh yang duduk di kelas 2 ataupun sahabat-sahabat yang lainnya dalam memperingati Sumpah Pemuda ini ya bisa dengan belajar dengan serius ya. Iya, mengurangi mainnya, apalagi bermain handphone ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi Ustazah. kecuali belajar diusahakan jangan main handphone ya sahabat soleh dan soleha semuanya ya. Terus kita harus sebagai bangsa yang baik, apalagi kita kan beragama Islam ya, kita belajar di SDIT, jadi kita harus mencerminkan akhlak yang baik ya, sopan santun dalam bertutur kata juga ya sejarah mah ya. Iya betul Ustazah Dian, dan hal itu tuh tidak harus selalu kita lakukan di rumah saja, dimanapun kita berada, entah di sekolah, di tempat bermain ataupun di tempat-tempat lainnya, sikap dan bahasa kita itu harus dijaga dengan baik. Jadi kesimpulannya berarti generasi pemuda itu atau generasi kita, generasi kalian dan generasi usajah semua berarti generasi penerus bangsa ya, sangat berperan penting sebagai untuk kemajuan bangsa ini. Tapi kan semuanya pasti punya cita-cita ya. Ada yang punya cita-cita jadi presiden juga nggak ya kalian semua? Iya, oke. Intinya apapun cita-cita kalian, tentunya semuanya itu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke? Jadi kalian harus belajar dengan semangat agar cita-citanya bisa tercapai. Nah, itu adalah review kita tentang pembelajaran tema 3. Oke? Tugasku sehari-hari. Itu ya. Jadi kalian sebelum ulangan bisa tonton video ini. Semoga bermanfaat ya saja ya. Oke. Nah, untuk tugasnya akan kita share di Google Classroom. Oke? Sekian dari kami undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi